hitam putih jalan yang dilalui, semua ada dalam pandangan mata Allah. Berbaliklah, bertobatlah, wahai manusia. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Dosa yang disebut secara jelas sangat mudah untuk difahami. Namun ada dosa yang sangat sulit untuk difahami, karena ia adalah sesuatu perbuatan yang agak longgar dari segi hukum. Ia lebih merujuk kepada bagaimana dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Saya beri contoh, di dalam pasangan suami istri, setiap pasangan itu tahu tentang dosa zina, yaitu tidur dengan orang yang bukan pasangannya. Namun, tidak ada disebut secara hitam putih dalam hal bagaimana cara kita memberi perhatian kepada orang yang bukan pasangan kita. Ia lebih menunjuk kepada sikap hati yang dimanifestasikan dalam bahasa badan. Setiap orang, sama ada sudah berkawin atau belum, mereka ada kepekaan jiwa yang melebihi hukum yang tertulis. Itu sebab kita sering mendengar orang berkata, "Saya rasa," dan bukan hanya "saya pikir." Ada sempadan yang terpatri di dalam loh hati yang menolong kita untuk bagaimana seharusnya menanggapi setiap keadaan dengan hati-hati. Yesus secara jelas menyebut contoh situasi seperti ini di dalam Matius pasal 5 ayat 27 hingga 28. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara-saudari, di dalam perkawinan, setiap orang yang mengasihi pasangannya, dia akan berusaha sedapat mungkin untuk menjaga hati pasangan, bukan hanya pikirannya. Ada bahasa jiwa yang mampu mempengaruhi tindakan tubuh yang boleh membangkitkan semangat dan mencetuskan emosi, sama ada baik atau buruk. Di dalam perhubungan kita dengan Tuhan pula, ketika kita serius untuk sungguh-sungguh menjaga perhubungan kita dengan Tuhan, kita belajar untuk menanggalkan tabiat-tabiat dosa, bahkan sanggup melepaskan tabiat atau kegemaran yang kita tahu berpotensi mencerumuskan kita dalam dosa. Saudara-saudari, kita mungkin pernah mendengar orang berkata, "Hal ini bukan dosalah, tiada kena tulis pun dalam Alkitab. Ini urusan sayalah. Orang lain tidak berhak menentukan apa yang patut dan tidak patut saya buat." Saudara-saudari, kalau kita sungguh-sungguh mau membuat perubahan dan mengikat diri kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, kita akan sanggup mengetepikan perkara-perkara yang kita rasa hak kita, tapi demi menghormati Tuhan dan menjaga agar hidup kita selalu memberikan kesaksian yang baik bagi nama Tuhan, kita rela, kita sanggup menanggalkan perkara itu. Saudara-saudari, kita juga selalu belajar agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak akan berusaha mencari sokongan firman Tuhan
untuk menyokong perbuatan kita yang kelabu. Maksud saya, untuk hal-hal yang kelabu ini adalah hal-hal yang pada hukumnya tidak disebut terus dosa menurut Alkitab, tetapi ia cenderung menjadi jerat dan tidak menunjukkan kesaksian sebagai garam dan terang dunia. 1 Korintus 8 ayat 9 dan 12 mengatakan, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Ayat 12, "Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus, kita tidak hidup untuk diri sendiri sahaja. Kita hidup untuk kepentingan orang lain juga. Yesus memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia dan bukannya menjadi racun yang mengganggu pertumbuhan iman orang lain, baik itu pasangan, anak-anak, bahkan masyarakat secara umum. Saya mengajak kita semua, termasuk diri saya, untuk menyelidiki diri. Mungkinkah tindakan saya selama ini mengganggu atau membantutkan pertumbuhan iman orang lain? Membantutkan pertumbuhan iman anak-anak saya dan mengganggu pertumbuhan iman pasangan saya. Apakah saya selama ini terlalu mementingkan diri sehingga tidak peduli jika hati nurani orang lain dilukai oleh tindakan saya? Mari kita meresponi panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi pengaruh yang baik di dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Kita membawa message surga, message dari Tuhan sendiri. Kita membawa kesaksian yang baik bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita membawa nama Tuhan sehingga orang boleh melihat ada sesuatu yang berbeza di dalam diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena ada Yesus yang tinggal, yang diam, yang menguasai hati dan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih peringatan dari firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika tanpa sadar kami telah berdosa terhadap Kristus dengan cara fikir dan cara hidup kami yang selama ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan, pimpin dan tolong kuatkan kami untuk selalu belajar menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin.